Sampai ini berjalannya waktu, hilang, diambil tetangga, baru kita ribut. Jangan sampai wilayah kita diklaim dengan dari pihak negara lain seperti Malaysia yang saat ini. Jadi kita harus menjaga bagaimana mereka hatinya tetap di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia tercatat memiliki 111 pulau kecil terluar dengan 92 diantaranya berbatasan langsung dengan negara tetangga. Salah satu pulau yang berperan krusial dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan adalah Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Pulau ini dimiliki oleh dua negara sekaligus, yakni 246,61 km persegi wilayah selatan dimiliki Indonesia, sedangkan sebelah utara seluas 187,23 km persegi milik Malaysia, tepatnya di negara bagian Sabah. Fenomena rumah dua negara pun terjadi di pulau ini, di mana terdapat rumah-rumah yang sebagian sisinya berada di Indonesia dan sisi lainnya di Malaysia. Kondisi geografis ini menjadikan Pulau Sebatik cukup unik, karena terpisah oleh perbatasan internasional antara dua negara. Namun di sisi lain, fakta ini menjadikan Pulau Sebatik rentan terhadap tindak kriminalitas seperti penyelundupan barang ilegal, pekerja migran ilegal, hingga peredaran narkotika. Malaysia itu memperbolehkan transit pengiriman narkoba, tapi tidak boleh diredarkan lah. Waspadaan inilah yang harus kita tingkatkan. Jangan sampai ya peredaran narkoba besar-besaran di Indonesia itu dari Malaysia yang dikirim dari Cina dan juga dari beberapa negara besar itu masuknya ke lewat pintu-pintu pulau terluar, terutama Sebatik, untuk diedarkan menjadi transit dan diedarkan di seluruh Indonesia ini. Kondisi geografis ini membuat saya penasaran bagaimana sistem penjagaan di Pulau Dua Tuan ini. Setibanya di Tarakan, saya melanjutkan perjalanan laut selama 3 jam ke Pelabuhan Nunukan dengan arus gelombang yang cukup menantang adrenalin. Di Pelabuhan Nunukan, saya melanjutkan perjalanan laut ke Desa Bambangan selama 15 menit untuk menempuh perjalanan darat ke Pulau Sebatik selama 1 jam. Bapak, makasih banyak ya. Hati-hati, Pak. Pemirsa, setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 8 jam lewat jalur darat, udara, dan juga laut dari Jakarta, akhirnya saya tiba di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Saya akan melihat bagaimana satuan tugas melakukan penjagaan dan juga patroli rutin di salah satu pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia ini. Saya menemui Kapten Marinir Oki Prabowo, Komandan Satgas Marpam Ambalat 30. Satgas Marpam Ambalat 30 adalah salah satu satuan tugas dalam Korps Marinir yang saat ini bertugas di Pulau Sebatik. Banyak minuman keras, narkoba masuk, dan itu sudah kita tangani. Seperti contoh kasus bulan lalu, kami berhasil menangkap kurang lebih 1,05 gram sabu-sabu. Itu setelah kita tangkap, kita berkoordinasi dengan polisi setempat, kemudian BNN untuk ditindaklanjuti dan diproses hukum seperti yang ditentukan.
Terdapat sejumlah pos yang menjadi perlintasan keluar masuk antara Malaysia dan Indonesia. Salah satunya pos Sei Pancang. Kucing-kucingan antara petugas dan penyelundup barang-barang ilegal kerap terjadi di titik ini. Apa ini? Hei, kamu ditanya diam aja. Ada lagi nih, apa nih? Kenapa ini? Keras bawa apa itu? Apa itu? Hei, apa itu? Sabu. Selain masuknya barang-barang ilegal, masalah delineasi dan demarkasi batas wilayah juga turut menjadi tantangan serius di pulau-pulau terluar. Pemirsa, salah satu hal yang paling krusial dalam menjaga Pulau Sebatik ini adalah memastikan patok perbatasan wilayah antara Indonesia dan Malaysia berada pada posisi yang semestinya. Sejumlah upaya pun dilakukan oleh Satgas Marinir agar patok wilayah ini tidak bergeser atau bahkan hilang. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Selamat datang di Pos Marinir Bajau Laut. Kita akan melaksanakan patroli sektor wilayah timur, patroli patok. Kita laksanakan tugas negara dengan penuh rasa tanggung jawab. NKRI harga mati. Patok perbatasan yang terdapat di pulau terluar berupa patok darat yang menandai garis batas di daratan dan patok laut yang menggambarkan perbatasan wilayah perairan yang sah. Adanya patok laut membantu negara menegaskan batas perairan yang sulit ditentukan hanya dengan koordinat geografis atau batas buatan lainnya. Untuk memantau patok batas laut di Pulau Sebatik, kami harus menempuh perjalanan selama kurang lebih 40 menit menggunakan perahu karet. Ini kan udah pakai patok beton ya, Pak ya? Iya. Kalau sebelumnya pakai patok apa, Pak? Kalau dulu patok masih pakai kayu, Mbak. Pakai kayu itu masih bisa geser lah. Ya. Kadang patah, kadang kena air, tahu-tahu hilang seperti itu. Kita pastikan dulu jangan sampai patok kita bergeser, Mbak ya. Kalau kita mau berbicara rugi, yang rugi kita sendiri, negara kita. Karena jangan sampai wilayah kita diklaim dengan dari pihak negara lain seperti Malaysia yang saat ini. Itulah untuk Malaysia. Berbeda dengan patroli patok laut yang harus menggunakan transportasi laut, akses penjagaan patok darat lebih mudah dijangkau dan dapat langsung dilakukan oleh petugas perbatasan. Meski demikian, patok darat berpotensi hilang atau rusak karena aktivitas manusia seperti pembangunan maupun kondisi alam yang dapat mengubah topografi seperti erosi dan longsor. Letaknya yang berada di perbatasan membuat Pulau Sebatik rentan terhadap berbagai permasalahan sosial. Kehadiran Satgas Marinir membuat warga merasa terlindungi dari ancaman kejahatan yang kerap terjadi di wilayah perbatasan. Kami aman betul tinggal di depan pos kawasan angkatan ini. Aman, motor diletak di situ saja, pintu tanpa dikunci pun kita keluar. Nggak rasa takut, pasal 24 jam kami dijaga. Sekarang sampai sekarang itu jarang juga yang itu ini, artinya barang-barang terlarang masuk di sini. Jangankan barang-barang begitu, sembako apanya itu semua dijaga ketat masuk di sini. Posisi Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara-negara besar di Asia Tenggara dan Oseania membuat penjagaan terhadap sejumlah pulau-pulau terluar menjadi krusial. Penetapan status Pulau Sipadan dan Ligitan yang terletak di Laut Sulawesi menjadi milik Malaysia pada tahun 2002 menggambarkan betapa pentingnya perlindungan di wilayah terluar.
ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan jelajah jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di Koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Sebagai negara kepulauan dengan luas 1,9 juta kilometer persegi yang terdiri dari 17.508 pulau, termasuk yang tak berpenghuni maupun terluar, menjadikan Indonesia rawan terhadap isu sengketa wilayah dan eksploitasi sumber daya alam oleh negara lain. Meski berbagai upaya soft power seperti diplomasi dan perjanjian internasional dilakukan, ancaman kedaulatan hingga aksi kejahatan di pulau-pulau perbatasan dan terluar terus terjadi. Oleh karena itu, pendekatan hard power melalui penguatan pertahanan militer menjadi langkah yang tak terelakkan. Sebagai salah satu unsur kekuatan TNI, Korps Marinir hadir untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan dengan kemampuan tempur yang mumpuni dan mobilitas tinggi. Satgas Marinir Pulau Terluar ini dimulai pada tahun 2005. Yang melatar belakangi ini adalah pertama rasa tanggung jawab terhadap Republik Indonesia atau NKRI, karena Satuan Marinir ini adalah salah satu bagian dari TNI yang mempunyai tugas pengamanan pulau-pulau terluar. Sebagai pelajaran buat kita, contohnya misalkan Legitan Sipadan. Kita tidak merawat, tidak ngopeni, berjalannya waktu hilang, diambil tetangga, baru kita ribut. Pulau Sipadan dan Ligitan adalah dua pulau kecil yang terletak di Laut Sulawesi. Kedua pulau ini pernah menjadi objek sengketa wilayah yang cukup panjang antara Indonesia dan Malaysia. Meski secara historis kedua pulau ini masuk dalam wilayah Indonesia, Mahkamah Internasional pada tahun 2002 akhirnya memutuskan kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan jatuh ke tangan Malaysia. Salah satu pertimbangannya adalah dominasi Malaysia dalam sektor pembangunan dan ekonomi di kedua pulau ini. Fenomena serupa kerap terjadi di wilayah perbatasan maupun terluar. Untuk itu, kehadiran otoritas negara di wilayah-wilayah ini menjadi penting guna memperkuat pengelolaan wilayah-wilayah terluar. Kami harus menjaga netralitas masyarakat sekitar agar tidak lebih condong atau dominan ke negara sebelah. Contoh, karena di sini orang lebih sering menyebutkan harga itu dengan ringgit Malaysia dibanding rupiah. Jadi harga mereka lebih condong ke, kalau kita belanja ini contoh, dia menggunakan harga 22 ringgit seperti itu. Jadi kita harus menjaga bagaimana mereka hatinya tetap di Indonesia dengan membiasakan ngomong rupiah, dia cinta rupiah. Juga yang lainnya kita jangan sampai dia berpikir untuk apa-apa lebih mudah di sebelah daripada di Indonesia sendiri. Selain pulau terluar, Indonesia juga memiliki pulau-pulau tak berpenghuni. Pada tahun 2023, Badan Informasi Geospasial BIG mencatat, dari 17.508 pulau yang ada di Indonesia, 6.000 pulau diantaranya adalah pulau tidak berpenghuni. Pulau yang tak berpenghuni rawan untuk diklaim orang lain, bukan WNI yang berusaha menghuninya. Jadi tidak hanya tindakan yang mengklaim wilayah menutup pemisahan, bisa juga ini ya, kalau lama-lama penduduk di luar negara kita menghuni pulau tertentu, bisa juga
pada suatu waktu kalau sudah membesar ini akan mengklaim dan akan memisahkan dari NKRI. Diperlukan keahlian khusus untuk menjaga pulau tak berpenghuni seperti keterampilan bertahan hidup di alam liar, kemampuan navigasi hingga pengetahuan yang mumpuni tentang ekosistem lokal. Di sini dibekali berbagai hal. Contohnya dari fisik, mereka dilatih karena wilayah atau cuaca dan lain-lainnya berbeda dengan ada di basis. Di sana mungkin kalau Pulau Terluar pasti anginnya lebih kencang. Diajarin juga masalah mungkin navigasi atau kompas. Diajarin juga masalah melaksanakan drone, patroli dan lain-lain. Ini perlu diajari yang kira-kira melekat dalam jiwanya untuk punya rasa tanggung jawab nasionalisme yang tinggi. Kalau tinggal di pulau yang berpenduduk, sama dengan kita dari sini pindah ke sana, nggak ada masalah. Tapi di tempat atau di pulau yang tidak berpenduduk, ini sama-sama seperti kita di penjara lah, jauh dari mana-mana. Penasaran dengan penjagaan pulau tak berpenghuni, saya pun mendatangi salah satu pulau yang terletak di Laut Selatan Jawa Timur, yaitu Pulau Nusa Barung. Berstatus sebagai suaka marga satwa, pulau tak berpenghuni yang terletak di perbatasan Australia ini rentan terhadap ancaman perburuan ilegal. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Yang dadi Kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di Koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Pulau Nusa Barung merupakan salah satu pulau terluar tidak berpenghuni yang berada di sebelah selatan Pulau Jawa, tepatnya di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Setelah melihat penjagaan di Pulau Supatik, kini saya berkesempatan mengikuti aktivitas para anggota Satgas Marinir di Pulau Nusa Barung yang tergabung dalam Satgasmar Pamputar 28. Perjalanan saya dimulai dari Pantai Pancer Puger. Dari sinilah kebutuhan logistik untuk para prajurit penjaga Pulau Nusa Barung diberangkatkan. Menjaga pulau tak berpenghuni memang sedikit berbeda dengan penjagaan pulau-pulau terluar lainnya. Para prajurit harus menjemput logistik dari luar pulau yang lokasinya cukup jauh.
Kondisi cuaca dan ketinggian gelombang juga perlu diperhatikan sebelum keberangkatan. Ya pemirsa, ini kami sudah sampai di Pulau Nusa Barung setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 45 menit dari Pantai Pancar Tuger Jember menggunakan perahu karet. Dan di sini saya akan melihat bagaimana Satuan Tugas Marinir Pengamanan Pulau Terluar 28 Pulau Nusa Barung melakukan penjagaan dan bagaimana mereka bisa bertahan hidup atau beradaptasi di pulau kosong atau tak berpenghuni ini. Sesampainya di Pulau Nusa Barung, saya menemui Komandan Satgasmar Pamputer 28, Letda Marinir Eri Subiasno. Dan inilah posko jaga berupa tenda sederhana tempat para prajurit berkegiatan. Meski terlihat sederhana dengan memanfaatkan benda-benda di sekitar pulau, para prajurit berusaha membuat posko tetap terlihat asri dan bersih. Salah satunya dengan menggunakan bebatuan pantai sebagai akses jalan di area posko dan terumbu karang yang sudah mati sebagai bahan tembok pos jaga depan. Pun kabarnya Mariam, anak kita gimana kabarnya itu? Alhamdulillah sehat di sekolah. Nanti pulang jam berapa kira-kira dia? Pulangnya jam 12.30. Halo Pak. Pak, boleh lihat kegiatan Bapaknya? Ini lagi masak apa Pak? Ini untuk menu sore hari ini kita masak nasi dengan lauk ayam goreng dan lalapan, Mbak. Ini masih menggunakan tungku kayu bakar, Pak? Iya, kita selama di pulau ini kita menggunakan bahan baku yang alami. Kita menggunakan bahan-bahan yang tersedia di alam pulau ini. Untuk porsinya per hari itu per personil itu 200 gram untuk sekali masak. Berarti untuk berasnya itu kurang lebih kalau 1 bulan membutuhkan 600 kilo. Ya, Pak. Kalau untuk minumannya sendiri, Pak? Untuk minumannya kita membutuhkan rata-rata per harinya itu 2 liter per personil. Kalau 1 bulan kita rata-rata per personil itu membutuhkan 4-5 galon. Kita terbatas dengan air bersih ya, kita mandinya masih menggunakan air sumur dan itu pun sumur itu airnya masih air asin. Sedangkan untuk memasak kita sama masih membutuhkan kiriman dari kanan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jawa Timur mencatat terdapat lebih dari 60 jenis fauna di Pulau Nusa Barung. Dengan status Wahana Marga Satwa dan lokasinya yang berbatasan dengan Australia, Pulau Nusa Barung menjadi sangat rentan terhadap aktivitas pencurian satwa dan tindakan kriminal lain seperti illegal fishing. Tentunya kita mencegah orang yang masuk ke sini jangan sampai nanti mereka berburu ataupun melakukan perusakan ekosistem baik itu di darat maupun di laut. Karena untuk berburu di sini sangat tidak boleh. Kita tetap harus menjaga kelestarian alam ini. Lagi nyari apa ini, Pak? Layur, Pak. Layur? Ya. Udah berapa hari melaut? 4 hari. 4 hari. Tujuan dari kita untuk penangkapan ikan wajib tradisional ya, Pak ya. Nggak boleh pakai alat peledak ataupun tempat harimau. Ya.
Menurut catatan kami sejak tahun 2018 sampai dengan 2024 ini sudah ada 18 kali pelepas liaran satwa. Dari kami sendiri tidak mampu full selama 24 jam melakukan penjagaan di kawasan. Dengan demikian keberadaan mereka saya pikir sangat membantu tugas-tugas perlindungan dan pengamanan kawasan di pulau tersebut. Ini kalau patroli darat biasa rutenya berapa jauh? Kira-kira 4 kilo kita tempuh dengan rute perjalanan ya seperti ini Mbak, hutan, ada naik tebing-tebingnya, makanya 4 kilo kadang bisa ketempuh sampai 4 jam lebih. Di Pulau Nusa Barung ini termasuk cagar alam dan hutan lindung, makanya kita juga melaksanakan patroli untuk menghindari pencegahan-pencegahan terjadinya illegal logging atau perburuan satwa liar yang pada intinya agar kelestarian di Pulau Nusa Barung ini bisa tetap terjaga. Upaya masuknya warga negara asing ke pulau ini juga sempat terjadi. Pada 16 September 2024 lalu, Satgas Mar Pamputer 28 berhasil mencegah 3 WNA asal Australia yang berusaha masuk ke Pulau Nusa Barung. Sempat kita datangi karena dia masih masuk di wilayah pesisir, kita datangi, kita tanyai, dia pengen beristirahat di pulau dan kita tidak izinkan. Kami Satgas Pulau Terluar, Pulau Nusa Barung, siap melaksanakan tugas. Hadir! Aua! Menjadi negara kepulauan adalah anugerah sekaligus tantangan. Setiap jengkal pulau menyimpan kekayaan masing-masing. Namun di balik kekayaan ini ada ancaman yang berpotensi mengganggu kedaulatan Indonesia, mengintai di setiap jengkal wilayah terluar Indonesia. Kehadiran Satgas Marinir di garda terdepan pulau-pulau terluar memberikan rasa aman terhadap keutuhan bangsa Indonesia sebagai sebuah entitas maritim yang kuat.